melayat Romo FX Sumantoro Siswoyo. Kita memasuki lewat pintu belakang. Halo, selamat pagi. Ya, kula nuwun nggih. Ka dalem kula nuwun. Nggih, pun wiwit no. Halo. Oh, udah baris ya, aku rasa melu. Halo rasa. Rasa. Ben wae sik tak rada mrene wae. Wis ning kene, Wan? Iya. Weh. Sumantoro bersama Romo Wahadi, silakan berdiri sebentar. Ini Romo Wahadi dan Romo Murti. Inilah teman-teman kami semua. Saya tidak mau khotbah, mau cerita saja. Karena kalau khotbah itu nanti kualat. Dari 4 ini dulu pertama kali adalah 7 ketika kami tabisan tahun 1977 kami tabisan bertujuh. Lalu teman kami yang muda 2 meninggalkan kami, Romo Patmo dan Romo Purwoharsanto. Lalu kami tinggal berlima, yaitu Monsinyur Pujo Sumarto dan tadi yang saya sebutkan tadi. Dari kelima ini yang paling muda adalah Monsinyur Pujo Sumarto. Beliau lahir 27 Desember 49. Yang muda lagi tapi lebih tua dari Monsinyur, Romo FX Sumantoro, itu April 49. Sedang yang lebih tua lagi sedikit adalah Romo Murti Susanto, itu Desember 48. Lalu saya Juli 48. Kemudian Romo Wahadi yang paling sepuh itu Juni 47. Itulah teman-teman kami bersama. Ketika mau 40 tahun imamat, Monsinyur Pujo mengatakan, yo do 40 tahunan imamat yo. Saya tanya, neng endi? Neng keuskupan bae wasip. Setuju langsung. Kami setuju semua. Tapi 2 tahun sebelum 40 tahun imamat, beliau dipanggil menghadap Tuhan. Itu sekarang pasti sudah di surga, menunggu kedatangan yang lain-lainnya. Bagaimanapun lainnya tetap ditunggu oleh beliau yang sekarang sudah kepenak. Dan ternyata Romo Sumantoro mendahului kami. Dia mungkin merasa sudah sangat ditunggu oleh Monsinyur Pujo, lalu mendahului kami. Kemarin baru kami mau kunjungi, tetapi sudah ada berita sedo lebih dahulu. Tadi malam kami ke Kemetiran sebentar melihat teman saya sekelas, lalu saya panggil, dulu panggilannya bukan Sumantoro, tapi Kak Manto, karena beliau aktif dalam kepramukaan. Romo Sumantoro, Romo Sujadi Sepuh, Romo Toto yang sudah sedo, dan juga Sandiwan yang sudah meninggal dunia juga, kemudian Kak Manto. Itu panggilan akrab kami, Kak Manto. Ya Kak, selalu begitu. Beliau aktif sekali
Nah ini yang pertama ingin saya sampaikan bahwa itu ketika di Seminari Tinggi beliau aktif di kepramukaan. Mundur sebentar ke Seminari Menengah Mertoyudan. Memang beliau sebetulnya di atas saya. Dengan Romo Wadi beliau berdua itu di atas saya sampai topper nanti. Bukan orang top tapi topper. Itu beliau selalu di atas kami. Namun ketika itu saya kesan yang pertama yaitu Romo Mantoro itu memang tidak banyak ngendiko. Kalau ngendiko satu kalimat selesai, terus ketawa. Jadi suka ketawa, tapi tidak ketawa sendiri, mengajak teman-temannya. Dan kami juga senang tertawa. Nah, ketika di Seminari Mertoyudan, beliau itu belajar bahasa Prancis, kami juga belajar. Tapi kalau beliau itu sudah tingkat 4, saya tingkat 1 baru mini indi mergocan rodo bodoh, murodo ora bodoh banget. Nah, jadi itulah yang terjadi. Nah, itulah kesan pertama. Lalu apa yang terjadi ketika beliau itu kelas 5, lalu di Mertoyudan saya masuk kelas 4. Itu dia memanggil saya, Win, Reneo, apa kak? Dulu belum kak sebetulnya karena belum aktif. Apa? Tak ajari nyanyi. Nyanyi apa? Basa Prancis. Wah, mau nyanyi basa Jawa, ora basa Prancis. Ben gaya sithik ngono. Padahal ya ora cocok. Lalu dia mulai menyanyi sendiri. Dan saya disuruh menirukan. Nyanyiannya itu diambil dari Mazmur 95 ayat 1. Tapi digandeng dengan nyanyian kudus. Jadi digandeng lagunya. Nyanyinya saya tidak bisa hafal, tetapi sedikit saja. Kita bersorak-sorai. Sua Osial. Wah, menyanyinya begitu toh. Romo Mantoro itu kalau menyanyi, kesan pertama kami itu ngetrail. Itu Romo Mantoro kalau menyanyi begitu. Sampai meninggal. Jangan-jangan meninggalnya ngetrail dulu, nggak tahu saya. Joa Osel Exil Tewater, bergembira surga, bergembira dunia. Lalu tak pedot mergo rapal. Terus lagunya kalau dimensiakan itu kita bernyanyi, kita bersukaria. Itu montanya lekolin apa? Yes, apa itu rapal. Lalu ada terakhir diganti dengan inilah yang mungkin Monsinyur Pujo menjemput Romo Sumantoro. Di sana dikatakan lagu kudus Ratuan dan selanjutnya. Nah ini yang pertama mengenai pelajaran dari dia. Kami dengan Romo Sumantoro sering bertukar buku-buku lagu, tapi biasanya saya kalau pinjam tak kembalikan. Ini Romo Sumantoro tidak pernah mengembalikannya. Clipping saya lagu kanak-kanak di Kompas itu tak kumpulkan dari sak buku. Win nilai buku clipping lagu kanak-kanak. Ya, nyoh. Dulu kan belum model printer, belum model kopi itu. Nyoh. Terus nyoh tak siriki. Dalam waktu 1 minggu saya kembalikan. Mungkin di bawah situ, nggak tahu saya. Karena sampai sekarang belum dikembalikan. Besok kalau saya ketemu di sana mau minta. Ya. Ini mengenai ketika di Mertoyudan. Lalu terus saja tidak usah lama-lama di Kendungan. Jadi kami masih di bawah beliau. Sampai di Kendungan
satu kelas tingkat 1, dia kelas 2, tingkat 2, dia top, saya belum. Lalu saya top, loh kok beliau masih top? Berarti remedi. Nah, Romo Hadi juga sama. Jadi Romo Hadi juga remedi topnya. Maka ketika saya dengan Romo Murti itu masuk di kelas 4, beliau juga masuk kelas 4. Nah baru itulah kami bersama-sama sampai tahbisan. Itu yang terjadi. Jadi dari 74 sampai tahbisan kami bersama-sama dengan Romo Sumantoro. Nah ini mengenai kehidupan ya sekilas mengenai tentang Romo Sumantoro. Jadi kalau dibandingkan wah beliau memang sudah melanglang buana Prancis ke sana menjadi dokpen KWI dan sebagainya dan seterusnya. Dan itu saya senang karena teman-teman itu memiliki keterampilan khusus. Ya, kami di RS saja di rumah saja, dan itu sungguh saya gembira karena saya terus di rumah berpindah-pindah. Gembiranya apa? Karena setiap berpindah wis dicawisi warna-warna. Tinggal nganggoni rasa repot gawe omah dhewe. Rasa golek jodoh dhewe wis dicepaki jodone ya teman sepasuran itu. Ini tentang kehidupan kami sebagai imam. Dan Romo Sumantoro itu setiap kali akan pesta imamat selalu mendahului ngendika, "Min, iki 40 tahunan nang endi? Besok Januari." Ning nggonmu ya. Saya bilang gitu. Ya wis ning nggonku. Ternyata betul tempat dia. Tapi belum sampai 48, baru 47 ketika kami di Bajiro merayakan imamat bersama-sama. Kemudian sesudah selesai, bilang aku boleh disik ya, pikir ya, 48 tahun yang di, Romo siap. Romo Hadi juga begitu, tapi Romo Hadi selalu wis nenggonku wae. Terima kasih umat Bajiro karena umat Bajiro selalu menerima kami dalam pesta imamat. Itu sudah 2 atau 3 kali lupa saya. Mergo kami menghormati yang paling sepuh. Sekarang ya saya juga menghormati beliau. Kancane do arah-arahan dhewek ora melu rapopo. Rapopo. Wis biarlah dia duduk manis sejak awal sampai akhir, tidak apa-apa. Kami yang masih diberi kaki untuk jalan, ya jalan-jalan saja. Ini kita ya mlaku ya wis rada racak tok. Ini tentang Sumantoro. Jadi saya tidak banyak istilahnya punya kepentingan. Nah ini yang terakhir yang ingin saya katakan. Sebelum tahbisan sesudah kami, bukan terakhir ya, masih 2 hari terakhir. Ketika kami ujian universum itu semua diujikan, saya sudah tere-tere semua seperti lulus. Padahal kalau tidak lulus orang tidak dadi romo gitu saja. Dulu kan begitu. Lalu kami ber-14, saya abjad terakhir. Karena Romo Hadi B, saya W. Jadi Romo Mantoro mengatakan demikian. Semua sudah lulus tinggal saya. Win, kabeh wis lulus. Keri kowe. Nek kowe ora lulus, kowe dadi noda kelasku mati aku. Wah, kemeringet saya. Nek kowe lulus dadi pahlawan. Wah, betul. Sedidik gitu. Terus saya bersumpah, sumpah Gajah Mada. Nek engko aku lulus sing buka pintu pertama rumah ujian iki tak antemin tetean. Nek aku ora lulus aja takon dosa. Aku arep lunga mbuh sak paran-paran.
Lalu apa yang terjadi? Ya di Romo Grunen waktu itu, Romo Winarto dengan berat hati, aku keringat dingin. Kamu boleh menjadi imam. Wah jendela tenan iki, awas lho sapa sing buka pintu ditenono. Ternyata yang membuka pintu beliau. Dan 2 orang beliau dan Romo Lintas di Ketapang. Sekarang Romo Lintas di Ketapang sakit, sebeliau mendahului meninggal. Ojo-ojo mergo nyentaan kuwi. Lalu saya pukul, "Apa men kowe temen?" "Aku malah wis janji lho, sapa buka pintu bersama saya, tak pukuli habis." Habis itu dia berinisiatif, "Ayo, Winarto digendong tekan kamar, beramai-ramai jadi pahlawan." Digendong sampai di kamar, apa beliau mengatakan? "Win, beristirahatlah dalam damai." Nggak sembrono. Lalu saya tidur dengan damai, tetapi tidak lama lalu ambil sepeda motor dicari. Nah ini Win, orang mangan, ratu, barang, keluyuran. Nah, inilah yang yang saya sampaikan tentang kesan pertama Romo Sumantoro itu selalu mencoba mendahului, berinisiatif untuk berbuat langkah-langkah selanjutnya apa. Dan tentu saja kesan refleksi yang paling mendalam ketika 47 tahun itu imamat itu beliau paling mendalam refleksinya, paling dangkal saya. Saya cuma cerita saja, paling dangkal itu. Memang saya tidak pintar nulis, jadi mau apa lagi. Ini mengenai jadi tadi Poskop mengatakan dengan sharing. Wah sharing apa ya? Ya udahlah, Romo Monsiur sakit kulo, gitu aja. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau ini kita lihat berkaitan dengan perjalanan Romo Sumantoro, memang beliau sekarang meninggal dunia dan saya tidak mau mengurutkan itu. Yang dulu paling muda Romo Patmo meninggal dulu, sudah meninggalkan kami, dia meninggal. Kemudian Monsinyur Ujo yang paling muda di antara berlima. Sekarang Romo Sumantoro tua sedikit, paling muda di antara kami bertiga sekarang. Lalu saya itu Romo Murti ngaku orang Uruke. Orang Uruke jenengan lho Romo aja. Ora ana urutan kok. Lalu aku ya orang Uruke aku dhewe. Kemudian Romo Wahadi. Ini bukan urusan dipanggil Tuhan, tapi urusan umur saja. Maka Bapak Ibu dan Bapak Romo serta Poskop dan terkasih dalam Kristus, kami berterima kasih karena doa-doa Bapak Ibu selalu mendukung perjalanan hidup kami sehingga kami boleh melewati berbagai macam jalan yang kadang menyenangkan, kadang tidak menyenangkan dalam kehidupan ini. Dan dengan demikian apa yang bisa saya sampaikan itu ya hanya itu. Dan saya akan mengirim, kalau boleh, mengirim nyanyian untuk Romo Sumantoro. Ave Maria, Ave Maria. Orang tekan. Saya selalu begitu kok, ben dinyak ya ben. Ave Maria, Ave Maria, tekan ayo. Ave Maria, gratia
plena Dominus tecum benedictatu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, fructus ventris tui, Yesus. Sancta Maria, ojo nangis. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, ora pro nobis peccatoribus, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Kenapa ini saya nyanyikan? Karena kami dulu berdua dengan beliau. Beliau organnya, saya yang nyanyi. Gue sih nyanyi win kuda ngetril jadi. Aku tak ngetril neng organ saja. Ini Bapak Ibu, Bapak Kardinal, Bapak Uskup, para romo, suster, buder, pater, dan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan sekedar bunga rampai cerita sana sini yang ya kesan-kesan kecil dengan beliau Romo Fransiskus Xaverius Sumantoro. Matur nuwun, berkah dalam. Siramilah ya Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Padamu ada pengampunan dosa, agar orang mengabdi dengan gembira. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percaya akan sabdanya. Pada Tuhan ada belas kasihan yang berlimpah-limpah.